Aparatur sipil negara atau akrab kita sebut PNS seringkali dilekatkan dengan kebiasaan tidak tepat waktu, santai, kurangnya komitmen hingga dicap kurang profesional. Banyak peristiwa yang telah diliput oleh media dan tidak sedikit pula ASN yang diberi hukuman disiplin atas perilaku-perilaku negatif, utamanya disebabkan oleh disiplin kehadiran yang rendah. Sanksi yang diterima baik berupa hukuman disiplin ringan, bahkan sampai dengan hukuman disiplin berat hingga pemberhentian dengan tidak hormat. SDM yang rendah demikian berujung pada citra birokrasi pemerintahan Indonesia yang buruk. Berbelit-belit, durasi layanan yang lama, ketidakpastian layanan, dan hal-hal lain yang membuat sebagian besar masyarakat harus berpikir dua kali untuk melakukan pengurusan administrasi yang harus diselesaikan melalui birokrasi pemerintahan. Tidak disiplinnya ASN akan jam kerja sering terjadi di hari kerja pertama setelah libur dan hari kerja menjelang libur. Banyak kejadian pegawai datang terlambat masuk kerja, namun waktu pulang justru tepat waktu. Jam kerja pun seringkali tidak dimaksimalkan dengan baik untuk menyelesaikan tugas atau melayani masyarakat. Pagi hari selepas apel, beberapa pegawai meluangkan waktu minum kopi dengan alasan sarapan. Ada juga saat jam-jam pelayanan sibuk, pegawai malah ditemukan di tempat bernyanyi. Kebiasaan tersebut bahkan berlanjut di bulan Ramadan dan selepas Lebaran. Sering kita temui pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah sepi petugas akibat ASN yang datang terlambat hingga pulang lebih cepat. Berbagai alasan digunakan oleh pegawai untuk membenarkan perilaku ini, seperti keperluan keluarga, urusan mendadak, atau alasan-alasan sepele seperti melepas penat. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah untuk menegaskan kewajiban disiplin waktu bagi ASN. PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil sudah diberlakukan sejak 1 dekade lalu. Hingga yang terkini, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang hal yang sama kembali menegaskan hak dan kewajiban ASN. Penegakan sanksi formal dan moral tetap dilanjutkan sesuai ketentuan undang-undang dengan memperkuat agen-agen pengawasan internal maupun eksternal. Di samping itu, jajaran pimpinan perlu untuk memberikan role model teladan disiplin waktu. Hal positif dari konsistensi penegakan disiplin yang tidak tebang pilih diharapkan dapat menegaskan efek jera bagi para pelanggar jam kerja. Yang perlu menjadi perhatian dalam setiap penegakan, seringkali muncul sikap resisten yang tinggi dari para pegawai karena tuntutan yang semakin tinggi tapi tidak berimbang dengan iming-iming kompensasi atau reward yang diberikan. Penyesuaian waktu kerja sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, utamanya saat bulan Ramadan. Salah satu contoh, waktu kerja dipangkas hingga 2 jam yang sebelumnya pada waktu biasa dimulai pukul 7.30 sampai dengan 17 di sore hari, menjadi 7.30 sampai dengan pukul 3 sore. Singkatnya, waktu kerja di bulan Ramadan ini dimaksudkan bahwa para pegawai dapat memaksimalkan jam kerja untuk kemudian memanfaatkan alokasi waktu lebih untuk ibadah dan bersama keluarga. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat dengan alasan bermacam-macam. Di samping penyesuaian jam kerja, terdapat contoh penyesuaian hari kerja menjadi 4 hari saja yang telah berlaku di Islandia. Pemberlakuan 4 hari kerja ini sejatinya sudah diuji coba oleh Islandia sejak tahun 2015. Meski durasi kerja seminggu dikurangi, ternyata produktivitasnya tetap sama atau malah meningkat pada sebagian tempat kerja. Penyesuaian hari kerja tidak semata-mata mengurangi waktu kerja saja, melainkan menyesuaikan berbagai macam aspek yang dijalankan dalam pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Penerapan New Thinking of Working atau New Ways of Working. New Thinking of Working atau dalam sebutan lain sebagai New Ways of Working
sejatinya telah mulai dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan peningkatan disiplin waktu pegawai dan kebijakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai sejak tahun 2019. Kebijakan ini semakin diperkuat pengalamannya melihat masa pandemi yang terjadi sejak tahun 2020. NWOW pada lingkungan birokrasi pemerintahan Indonesia sudah mulai diterapkan oleh Kementerian Keuangan dengan salah satu program kebijakan Flexible Working Space yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 223 tahun 2021 tentang implementasi fleksibilitas tempat bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. FWS yang diberlakukan di Kementerian Keuangan merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai, serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Penerapan flexible working space dapat menjadi alternatif budaya baru dalam bekerja di lingkungan birokrasi Indonesia. Dalam proses adaptasi menuju era FWS sebagai new normal pasca pandemi COVID-19, dibutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kemampuan bekerja secara mandiri, dan pelaksanaan pekerjaan yang berorientasi pada output. Penerapan FWS di birokrasi Indonesia diharapkan dapat mengatasi perilaku tidak disiplin PNS, membangun work-life balance, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, cair, dan kolaboratif, serta meminimalisasi opportunity cost ruang kantor dengan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas kerja dan mampu mengakomodasi aspirasi milenial.